Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa alihi thahirin. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi. Puji syukur kali Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul lagi bersama satu hati berziarah ke haram Imam Ali bin Musa radhiyallahu alaihi salam, yang dimana pada hari ini, hari Rabu, adalah hari khusus, salah satu hari khusus berziarah ke beliau, Imam Rauf alaihissalam. Dan seperti biasanya, sebelum kita mulai ziarah kita, ada satu poin yang ingin saya sampaikan dalam berziarah. Beberapa poin sudah saya sampaikan sebelumnya dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita harus memiliki ma'rifah, yaitu apa itu ma'rifah? Inilah yang sedang juga kita gali dengan berziarah, dengan ngaji Uyun Akhbarur Ridha ini. Salah satunya adalah tujuan kita untuk mengkaji ini semua untuk memperkaya ma'rifat kita, karena ma'rifat itu tiada batasnya. Tiada batas yang ma'rifat itu, termasuk misalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya awal mulanya kita meyakini Allah Subhanahu wa taala Dia adalah Tuhan, Dialah pencipta kita, akan tetapi kasihnya, rahmatnya, lutfnya, pengampunannya, itu semua kita bisa dapatkan, kita bisa kembangkan dengan memperkaya makrifat kita. Jadi misalnya bagaimana kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih kalau kita tidak pernah mendapatkan kasih dari Allah Subhanahu wa taala misalnya. Tapi dengan kita merasakan Subhanahu wa taala, kita dapat keyakinan kita Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala Maha Kasih. Begitu pula dengan sifat-sifat lainnya bisa kita dapat dengan dengan pengalaman spiritualitas kita, bisa kita dapatkan dengan kajian. Misalnya kenapa Allah Subhanahu wa taala itu harus satu, harus esa misalnya, itu harus membutuhkan kajian akal. Jadi kita dapatkan makrifat, kita etimologinya bisa secara syuhudi, bisa secara ilmu huduri, dan bisa ilmu husuli. Nah, bisa itu dengan bahasa tradisionalnya, bisa itu dengan hati, bisa itu dengan akal, bahkan bisa itu dengan pengalaman kita sehari-hari. Nah, dengan itu semua kita bisa memperkaya makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan para wali-waliullah, termasuk yang sedang kita ziarahi ini, kita juga harus memperkaya ma'rifat kita kepada mereka. Jadi jangan hanya sebatas kita meyakini bahwa mereka adalah imam, wasi, pelanjut Nabi, tapi bagaimana dengan sifat-sifat lain? Apakah hanya mereka sebatas wasi Nabi saja, kira-kira begitu? Apakah kita hanya ingin mendapatkan satu hukum dari mereka sehingga kita berwilayah kepada mereka? Ada banyak perkara, ada banyak hal yang dimana kita dituntut untuk memperkaya ma'rifat kita terhadap mereka, sehingga semakin kaya ma'rifat kita kepada mereka. Nah, itulah berarti semakin tinggilah keagungan kita, kemuliaan kita di sisi mereka, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di salah satu pintu izin masuk kepada Imam Ridha alaihissalam, yang ma'rifat yang sebagian sudah saya jelaskan, indaka yurzaqun. Jadi kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa, walaupun mereka sudah meninggal, tetapi rezeki itu diberikan selalu kepada mereka. Nah, jadi indaka yurzaqun. Jadi Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rezeki kepada mereka. Nah,
Apa yang dimaksud dengan mereka mendapatkan rezeki? Berdasarkan kata Said Ali Khamenei, Ayatullah Said Ali Khamenei, beliau mengatakan yurzakun pada orang-orang seperti para imam, seperti para syuhada, seperti para orang-orang yang mati di jalan Allah, yang syahid di jalan Allah. Apa arti yurzakun? Ya, yurzakun artinya adalah mereka masih memberikan pengaruh kepada kita. Jadi seandainya walaupun mereka mati, walaupun mereka sudah tiada, walaupun mereka sudah dimakamkan, tetapi mereka masih mampu untuk memberikan pengaruh. Pengaruh itu banyak hal, bisa pengaruh hati, bisa pengaruh materi, bisa pengaruh wawa, tetapi itulah rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka sehingga mereka memberikan pengaruh kepada kita. Bahkan termasuk pengaruh spiritualitas kita. Jadi kalau Anda ingin mengharapkan spiritualitas lebih, ya berziarahlah kepada mereka. Bahkan bukan hanya sebatas uh, pengaruh spiritualitas, tetapi pengaruh materi pun, maka kita pun harus bisa berziarah dengan mereka, maka kita akan mendapatkan pengaruh-pengaruh itu. Nah, itulah apa namanya kata kunci singkat pada pembukaan sebelum ziarah ini. Nanti kita akan kembangkan berikutnya seperti yarona maqami wa yasmauna kalami wa yurduna salami. Satu-satu kita akan coba sebagai kata kunci pembuka ziarah kita. Baiklah, untuk menyingkat waktu, kita akan sama-sama mulai ziarah kita akan seperti sebagaimana biasanya kita akan pertama meminta izin masuk. Dalam artian ini adalah hati, juga sudah kita bahas kemarin, dan kita akan bersama-sama doa ziarah, dan setelah itu kita akan ngaji kitab Uyun Akhbarur Ridha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma inni waqaftu ala babin min abwabi buyuti nabi. Salawatuka alaihi wa ali. وقد منعت الناس يدخلوا إلا بإذني فقلت يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم اللهم إني أعتقد رحمة صاحب هذا المشهد الشريف في غيبته كما أعتقدها في حضرتي وأعلم أن رسولك وخلفاك عليهم السلام أحياء إنك يرزقون يرون مقامي ويسمعون كلامي ويردون سلامي وأنك أجبت عن سمعي كلامهم وفتحت باب فحمي بلذيذ مناجتهم وإني أستأذنك يا ربي أولا وأستأذن رسولك صلى الله عليه وآله ثانيا وأستأذن خليفتك الإمام المفروض علي طاعته علي بن موسى الرضا عليه السلام والملائكة الموكلين بهذه البقعة المباركة ثالثا أدخل يا رسول الله أدخل يا حجة الله أدخل يا ملائكة الله المقربين المقيمين في هذا المشهد فأذن لي يا مولاي في الدخول أفضل ما أذنت لأحد من أوليائي
فإن لم أكن أهلا لذلك فإن لم أكن أهلا لذلك فأنت أهل لذلك. Ya Allah, astagfirullah. Itulah minta izin ziarah masuk kita. Semoga walaupun jarak kita jauh, kita dianggap oleh imam sebagai para peziarahnya. Insya Allah kita diberikan kesempatan untuk ziarah langsung ke arah Imam Ridho alaihissalam. Untuk berikutnya sama-sama kita membacakan ziarah khusus Imam Ridho alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa annahu sayyidul awwalin wal akhirin. Wa annahu sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa nabiyik wa sayyidi khalqika ajma'in. Salat la yakwa ala ihsa'iha ghairu. Allahumma salli ala amiril mu'minin Ali ibn Abi Talib عبدك وأخي رسولك الذي انتجبته بعلمك وجعلته هاديا لمن شئت من خلقك والدليل على من بعثته برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك والمهيمن على ذلك كله. والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على فاطمة بنت نبيك وزوجتي وليك وأم السبتين الحسن والحسين شهدا شباب أهل الجنة الطهرة الطاهرة المطهرة التكية النكية الردية الزكية سيدة نساء أهل الجنة أجمعين. صلاة لا يقوى على إحصائها غيرك. اللهم صل على الحسن سيد شباب أهل الجنة القائمين في خلقك والدليلين على من بعثت برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك. يا الله. اللهم صل على علي بن الحسين عبدك القائم في خلقك والدليل على من بعثت برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك سيد العابدين. اللهم صل على محمد بن علي عبدك وخليفة. اللهم صل على محمد بن علي عبدك وخليفتك في أرضك باكر علم النبي. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق عبدك وولي دينك وحجتك على خلقك أجمعين الصادق البار.
اللهم صل على موسى بن جعفر عبدك الصالح ولسانك في خلقك الناتك بحكمك والحجة على بريتك. اللهم صل على اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى عبدك وولي دينك القائم بعدلك والداعي إلى دينك ودين آبائه الصادقين صلاة لا يقوى على إحصائها غيره. اللهم صل على محمد بن علي. اللهم صل على اللهم صل على محمد بن علي عبدك ووليك القائم بأمرك والداعي إلى سبيلك. اللهم صل على علي بن محمد عبدك وولي دينك. اللهم صل على الحسن بن علي العامل بأمرك القائم في خلقك وحجتك المؤدي النبي وشهدك على خلقك المخصوص بكرامتك الداعي إلى طاعتك وطاعة رسولك صلواتك عليهم أجمعين. اللهم صل على حجتك ووليك القائم في خلقك صلاة تامة نامية باكية تعجل بها فرجا وتنصره بها وتجعلنا معه في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد بن علي. السلام عليك يا وارث آدم صفة الله. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث إسماعيل ذبيه الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد رسول الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين علي ولي الله ووصي رسول رب العالمين. السلام عليك يا وارث فاطمة الزهراء. السلام عليك يا وارث الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. السلام عليك يا وارث علي بن الحسين زين العابدين. السلام عليك يا وارث محمد بن علي باكر علم الأولين والآخرين. السلام عليك يا وارث جعفر بن محمد الصادق البار. السلام عليك يا وارث موسى بن جعفر. السلام عليك أيها الصديق الشهيد. السلام عليك أيها الوصي البر التقي. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله حتى أتاك اليقين.
Assalamualaikum ya Abul Hasan warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama berdoa. Allahumma ilaika samattu min ardi wa qata'tul bilad. Ya Allah, walaupun kami berada di rumah kami, ya Allah, dengan memanfaatkan waktu ini untuk berhubung kepada Engkau, ya Allah, untuk berhubung kepada Yang Rauf Alif Musa Ridha. فلا تخيبني ولا تردني بغير قضاء حاجاتي الله وارحم تقلبي على قبر ابن أخي رسولك صلواتك عليه وآله بأبي أنت وأمي يا مولاي أتيتك زائرا وافدا عائذا مما جنيت على نفسي واحتطبت على ظهري وكل شافيا إلى الله يوم فقري وفاقتي فلك عند الله مقام محمود وأنت عنده وجيه اللهم إني أتقرب إليك بحبهم وبولاياتهم أتولى آخرهم بما توليت به أولهم وأبرأ من كل وليجة اللهم لعن الذين بدلوا نعمتك واتهموا نبي وجهدوا بآياتي وسخروا بإيمانك وعملوا الناس في آل محمد اللهم إني أتقرب إليك باللعنة عليهم والبراءة منهم في الدنيا والآخرة يا رحمن صلى الله عليك يا أبا الحسن صلى الله على روحك وبدانك صبرت وأنت الصادق المصدق قتل الله من قتلك بالأيدي والألسن اللهم صل على. Itu adalah ziarah kita. Sebelum kita tutup ziarah kita dengan salawat Imam Rauf, salawat Imam Ridha alaihissalam, silakan Bapak Ibu sekalian juga sampaikan hajat Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperkenankan setiap hajat Bapak Ibu sekalian. Saya silakan kepada Bapak Ibu sekalian sampaikan hajat sesuai dengan bahasa masing-masing. Ya Allah. Kita berdoa kepada Sayyidul Akhir wa Zaman. Semoga segerakan kezuhurannya. Kita berdoa untuk orang-orang tua kita masih hidup ataupun yang telah pergi meninggalkan kita, saudara-saudari kita, sesama para pengikut pecinta Ahlul Bait dimanapun mereka berada, untuk para pejuang, ulama-ulama kita doakan. Ya Allah. Baiklah, kita akan tutup ziarah kita dengan salawat khas Imam Ridha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Ali ibn Musa Ridhal Murtada Al-Imam At-Taqi An-Naki wa hujjatika ala man fawqa al-ard wa man tahta ath-thara Siddiq Ash-Shahid salatan katsiratan tammah ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي اللهم صل على Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Itu adalah ziarah kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperkenankan ziarah jarak jauh kita ini
ziarah mustad'afin. Karena kalau ziarah yang sesungguhnya ya kita harus ke sana. Inilah ziarah mustad'afin, kita jauh, kita tidak bisa ke sana semau kita, tetapi kita bisa meluangkan waktu kita sedikit, menghubungkan hati kita dengan Imam Ridha alaihissalam, sehingga kita juga termasuk sebagai peziarah-peziarah beliau. Dan insya Allah salah satu keutamaan para peziarah adalah nanti terkhusus ziarah Imam Ridha. Ada beberapa yang mengatakan bahwa orang yang berziarah kepada Imam Ridha, maka Imam Ridha pun akan menziarahi kita di saat hari-hari tersepi kita. Terkhusus di alam barzakh, di saat kita sendiri, kita sepi, maka bagi orang-orang yang menziarahi Imam Ridha, maka Imam pun akan datang menziarahi kita. Nanti kita akan bahas nanti satu-satu di Uyun Akhbar Ridha ada apa-apa saja pahala yang didapatkan para peziarah Imam Ridha alaihissalam. Dan kita masuk kepada acara berikutnya, yaitu ngaji Uyun Kitab Akhbar Ridha. Nah, kemarin kita telah bahas, kita berada di bab kedua tentang kenapa ini persoalan tentang ibunda dari Imam Ridha alaihissalam. Siapa dia, siapa dia dan kenapa, apa namanya. Kemarin kita sudah bahas bab maja'a fi Ummu Ridha Ali bin Musa Ridha, ya, bab tentang berhubungan dengan ibunda Imam Ridha alaihissalam. Kita telah membahas satu hadis dalam pertemuan 2 minggu yang lalu, karena minggu yang lalu kita tidak mengadakan ziarah karena berhubungan dengan hari pemilu. Saya pikir saya pribadi dan ikhwan akhwat sekalian, minggu lalu itu adalah hari pemilu, fokus pikirannya mungkin dihabiskan dengan kondisi pemilu, suasana pemilu, jadi saya tidak bikin kajian dan ziarah. Nah, sekarang masuk kita ke hadis yang kedua. Hadis yang kedua dari Syekh Saduk meriwayatkan hadis, Haddatsanal Hakim Abu Alal Husain bin Ahmad Baihaqi qala haddatsana Sauli qala haddatsani Aun bin Muhammad al-Kindi qala sami'tu Abul Hasan Ali bin Maisami yaqul wa ma ra'aita ahadan qattu a'rafa bi umuril a'immah alaihi salam wa akhbarihim wa manakihim minhu. Qala istarat Hamidatul Musaffah wa hiya ummu Abil Hasani ummu Hasan Ja'far kanat min asrafil ajami jariyatan muwallidatan wa ismuha tuktam wa kanat min afdalin nisa'i fi aqliha wa diniha wa izamiha maulatiha Hamidah al-Musaffah hatta annaha ma jalasat baina yadaiha munzu malakatha ijlalan laha. Nah, dalam hadis yang kemarin juga dari Hakim juga yang kebetulan Syekh Saduk itu dalam hadis yang pertama kemarin ini sama, riwayatnya sama dari Hakim Abu Ali Al-Husain, beliau ini orang Nisabur, sedangkan Syekh Saduk ini orang Qum. Jadi dia dalam hadis yang pertama kemarin, seperti juga ini hadis lanjutan dari pertemuan mereka yang ada di Nisabur. Sepertinya begitu, walaupun tidak ada keterangan di sini, tapi sepertinya karena sama, dia menukil dari Hakim Abu Ali Al-Husain bin Ahmad Baihaqi. Cuman hadisnya ini
langsung dia riwayatkan dari As-Sauli. Jadi Al-Hakim Abu Ali ini sepertinya banyak sekali mendapatkan riwayat dari Sauli, termasuk dalam hadis kedua ini pun dari Sauli. Sauli ini si penyair, yang penyair, bahkan dia banyak mengapakan apa namanya, mengumpulkan syair-syair. Nah, sebagaimana kalau kita ingat pada pertemuan pertama kita pertama dalam ziarah dan ngajuin akhbar ini, kita tahu bahwa Saul ini pecinta puisi, bahkan termasuk Uyun Akhbar ini sebenarnya buku yang ingin dihadiahkan kepada As-Sauli supaya referensi As-Sauli tentang Imam Ridho alaihissalam itu jauh lebih banyak, sehingga ia bisa banyak menuliskan puisi-puisi, syair-syair untuk Imam Ridho. Kenapa syair-syair itu bagus? Karena terlalu banyak riwayat, bahkan bukan hanya satu imam atau dua imam, ada beberapa imam kita sudah bacakan kemarin riwayat dalam imam pertama, bahwa yang menuliskan, membuat satu bait saja puisi itu pahalanya cukup besar. Saya tidak akan sebutkan lagi berapa besarnya, tapi yang pahala yang sangat besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga melimpahkan pahala yang besar kepada kita yang dengan kajian ini, dengan waktu yang kita luangkan hari ini, kita membacakan hadis-hadis yang kita nisbahkan kepada Imam Ridho alaihissalam. Bahkan pada hari ini kita menisbahkan, bahkan boleh jadi setiap kesempatan yang kita lakukan untuk membaca, mengkaji, men-share, men-status, menghidupkan, atau misalnya menggambar. Sekarang malah keren kan anak-anak sekarang ini ada istilahnya menggambar apa? Menggambar kisah. Jadi seolah-olah dari satu gambar ada sebuah kisah yang ditampilkan. Nah, bayangkan kalau anak-anak kita sekarang itu kita ajarkan bagaimana menggambar kisah Ahlul Bait. Nah, itu mereka mungkin dengan itu berkahnya hanya Allah yang tahu betapa besar dan berkahnya. Misalnya kita mengajarkan atau kita punya keahlian melukiskan kisah-kisah tentang Ahlul Bait. Jadi bukan hanya sebatas pada dasarnya hanya puisi saja atau syair-syair saja, karena memang syair ini terlalu populer pada zaman dahulu kala, pada zaman mereka para maksumin terlalu populer. Tapi hari ini dengan berkembangnya seni, dengan berkembangnya budaya, boleh saja kita kembangkan mereka itu dengan budaya-budaya kita saat ini. Sehingga misalnya di Iran itu, misalnya kalau hari-hari Asyura itu mereka bikin teateran, atau bahkan sekarang teateran tentang Asyura, tentang Karbala. Kalau masalah pala, jangan ragulah, kira-kira seperti itu. Walaupun tidak ada puisinya, tapi walaupun tidak ada hadisnya, tapi dengan hadis yang kita bacakan pada pertemuan pertama itu, bisalah kita tanggap analogis sedikit tentang betapa besarnya menghidupkan nuansa Ahlul Bait dengan seni, kira-kira begitu. Nah, dalam kesempatan ini, dalam hadis yang kedua ini, dia katakan bahwa hadis ini dari Sauli, an Ahmad Baihaqi hadatsana as-Sauli. Nah, Sauli ini berkata dia ambilkan sebuah riwayat dari Aun bin Muhammad Al-Kindi. Nah, berkata mendengar Abul Hasan bin. Nah, Muhammad Al-Kindi ini juga mendapatkan riwayat yang bakal akan kita bacakan ini dari Abul Hasan, kunyahnya Abul Hasan namanya Ali bin Maisam. Yaqul, dia berkata, siapa tadi ini berkata, si Muhammad Al-Aun tadi berkata bahwa saya tidak menyaksikan, katanya, ahadan dari Abul Hasan, saya tidak melihat seorang pun yang benar-benar mengetahui. Saya tidak benar-benar melihat ada orang yang lebih mengetahui. Jadi benar-benar dia besarkan ini si Abul Hasan.
Abul Hasan Ali bin Maisam. Nah, ini benar-benar dibahasakan. Saya tidak melihat itu dan saya tidak melihat satu orang pun. Qattu katanya dalam posisi ini a'rafa, lebih mengenal dalam urusan-urusan Ahlul Bait. Dalam urusan-urusan Ahlul Bait, bukan hanya sebatas urus-urusan, bahkan dia lebih spesifikasi lagi, akhbarihim, itu kabar-kabar tentang mereka, berita-berita tentang mereka. Bukan hanya sebatas berita-berita, tetapi bahkan yang sampai agak lebih pribadi, itu wa manakihihim, bahkan tentang pernikahan-pernikahan mereka. Dikatakan qala. Nah, jadi sudah sampai sebegitunya. Jadi inilah qala. Jadi, nah inilah yang dikatakan oleh Abul Hasan Ali bin Maisam ini. Dia berkata bahwa istarot. Jadi membeli, siapa yang membeli? Hamidah al-Musaffah. Jadi Hamidah al-Musaffah membeli seorang budak sahaya. Membeli seorang budak sahaya. Nah, siapa Hamidah ini? Hamidah ini dialah Ummu Abil Hasan Musa bin Ja'far. Dia adalah bundanya dari Imam Musa Ja'far. Jadi istrinya Imam Ja'far As-Shadiq. Istrinya Imam Ja'far As-Shadiq, atau disebut juga biasanya Ummu Farwah. Tidak salah saya, Ummu Farwah. Ummu Farwah bukan. Intinya ibu dari Imam Musa bin Ja'far ini membeli seorang budak yang wakanat min asrafil ajam. Nah, budak ini memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Wakanat min asrafil, jadi sangat mulia ini budak. Asrafil ajam, jadi seorang budak yang sangat mulia. Jadi ini kita ingin melihat kondisi bahwa walaupun terkadang budak ini kan biasanya dibeli dari hasil-hasil peperangan, begitu, hasil-hasil tawanan. Kita tahu bahwa ada banyak budak yang dibeli oleh para maksumin alaihissalam untuk dijadikan ibu dari para maksumin alaihissalam, dan salah satunya adalah ibu dari Imam Ridho ini. Bahkan nanti kita juga akan melihat bahwa Bunda Sohibul Amr wa Zaman juga adalah seorang budak yang dibeli, kira-kira begitu. Walaupun dengan status pada masa hidupnya memiliki status, yaitu seperti Bunda Narjes, dia adalah seorang putri, dia seorang bangsawan dari keturunan dari bangsa Persia, daerahnya dikuasai oleh umat Islam. Beliau menjadi budak dan dibeli oleh Imam Hadi. Begitu pula lah dengan bunda dari Imam Ridho alaihissalam ini. Nah, di sini dikatakan dia min asrafil ajam. Jadi pada dasarnya ada banyak wanita-wanita ajam, tapi memiliki posisi status yang mulia. Sama seperti saya pikir ibu-ibu sekalian yang ada di sini, saya pikir adalah wanita-wanita yang mulia. Karena kalau tidak mulia, itu tidak mungkin bisa sampai ke hatinya, ke jiwanya untuk cinta kepada Ahlul Bait alaihimussalam, di mana orang-orang di sekitarnya kan terkadang kan kita melihat ada sifat wanita itu seolah-olah yang buruk-buruknya, misalnya seperti ingin apa yang ada di sekitarnya, kira-kira begitu. Tapi ada satu dua wanita yang berbeda, walaupun mereka bukan dari putri-putri maksumin alaihissalam, bukan dididik seperti Hazrat Zainab atau seperti Hazrat Fatimah Zahra, di mana ayah bundanya adalah orang-orang yang luar biasa, atau Hazrat Zainab, kedua bundanya, ayah bundanya adalah wanita suci. Tetapi ada juga wanita-wanita yang di luar dari
lingkup Ahlul Bait, tetapi memiliki potensi dan mereka mampu berkembang menjadi wanita yang sangat luar biasa. Nanti kita juga lihat akan betapa agungnya lah bunda dari Imam Ridho alaihissalam ini. Dalam hadis ini juga kita akan saksikan. Jadi Asrafil Ajam Jariyah, beliau sudah pernah menikah, muwalladah, jadi bahkan sudah punya anak, dikatakan. Jadi bukan wanita yang misalnya masih perawan, tapi wanita yang sudah menikah, sudah punya anak. Wa ismuha Tuktam. Nah, Tuktam ini nama yang artinya disembunyikan. Jadi dalam arti ini adalah sifat. Namanya adalah nama yang baik, nama sifat yang baik, yaitu suka menyembunyikan hal-hal yang memang perlu disembunyikan, karena memang tidak semua hal harus dibicarakan. Bahkan ada banyak hal yang harus disembunyikan. Jadi orang yang mampu menyimpan rahasia, bahkan menyimpan rahasia dirinya. Sekarang kita, mungkin kebanyakan para wanita identik apa terus di Indonesia ini, banyak wanita yang suka membuka aib, misalnya suka bergibah. Memang alasan secara psikologis, karena terkadang mereka terkadang sebagian waktu menganggur, sebagian waktu tidak bekerja, sehingga ketika ibu-ibu berkumpul, maka mereka suka membuka aib. Nah, mungkin itu adalah negatif, tetapi bukan tidak mungkin potensi untuk menjaga diri, untuk tidak membuka aib itu bisa dijaga dan dipelihara. Nah, beliau ini mendapatkan nama Tuktam, orang yang menjaga, merahasiakan. Wa kanat min afdalin nisa'i min aqliha. Bahkan keagungannya adalah afdalun nisa fi aqliha wa diniha, dalam akal, di dalam kecerdasannya, keakalnya dan agamanya, wa i'dhamiha, dan agamanya itu sangat luar biasa. Jadi afdal, jadi penuh dengan kemuliaan. Jadi wanita yang akal dan agamanya penuh dengan kemuliaan. Wa i'dhamiha, dan kemuliaannya. Wa idhamiha maulatiha, hamidah musaffah. Jadi karena inilah, sehingga apa? Sehingga ini bunda dari Imam Musa bin Ja'far ini, yang juga adalah wanita yang mulia. Tidak mungkin wanita yang mulia bisa mampu melihat seseorang yang mulia, karena bunda para maksumin alaihissalam semua adalah wanita yang mulia. Itu keyakinan kita. Semua bunda yang mulia, dan ibu dari Hamidah Musaffah ini mampu melihat kemuliaan itu. Hatta annaha, sampai bagaimana sehingga dia melihat kemuliaan dalam akal dan agamanya, sehingga apa? Jadi kalau tidak akan duduk baina yadaiha, di depannya itu ini si hamba saya ini, kecuali dia memuliakannya, jelalah. Jadi bayangkan misalnya kalau budak itu biasanya tidak mungkinlah, dalam budaya Arab itu ada budaya di sana, tidak mungkin mereka berani duduk di depan tuannya, kira-kira begitu. Jadi untuk menghormati itu dengan berdiri. Jadi inilah kebiasaan penghormatan itu dilakukan dengan berdiri. Tetapi si tuan Hamidah Musaffah ini, dia tidak akan biarkan berdiri, bahkan dia dudukkan bersamanya di depannya pula lagi. Nah, inilah kemuliaan dari ibunda Imam Ridho alaihissalam. Nah, lanjutan dari hadis ini, nah dengan kemuliaan tadi, maka faqalat li ibniha Musa, maka berkatalah beliau, kepada putranya Hamidah Musaffah yang tadi, kepada putranya Musa alaihissalam, ya bunaya, inna Tuktam jariyah, sesungguhnya Tuktam ini hamba sahaya saya, dia sudah pernah menikah. Tapi saya tidak melihat, katanya, ma'ra'aitu, saya tidak melihat ada jariyah, ada hamba saya yang seperti ini, qattu afdala minha, tidak ada yang melihat lebih afdal daripada dia ini, katanya. Walastu asyakku, saya tidak ragu, katanya. Annallahu ta'ala sayazhiru naslaha, saya tidak ragu Allah Subhanahu wa taala akan apa?
akan memunculkan darinya keturunan-keturunan, generasi-generasi. Jadi orang baik itu mungkin saya tidak ingin kuli ya. Jadi salah satu kenapa kita harus baik, kenapa harus wanita-wanita baik, salah satunya kalau ingin cepat punya keturunan, jadi orang baik. Mungkin salah satu itu adalah salah satu hikmahnya. Tapi kalaupun tidak diberikan segera, pasti ada hikmah-hikmahnya. Misalnya contohnya apa? Contohnya seperti istrinya Nabi Ibrahim, Bunda Sarah, dia mendapatkan keturunan di saat dia sudah tua. Dalam momen-momen khusus, ya ada. Tapi secara umum, orang-orang baik itu pasti insya Allah cepat dapat keturunan. Kecuali ada hikmah tertentu. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan keturunan. In kana lamma nasala waqad wahab tahalak. Jadi dikatakan bahwa dia akan memberikan keturunan dan Allah Subhanahu Wa Taala akan menghadiahkan. In kana lama naslu waqad wahabtuha laka, dan saya akan menghadiahkan kepada Anda beliau ini. Fastausi khairan biha. Nah, saya akan memberikan Anda nasihat. Fastausi khairan, nasihat yang baik. Karenanya falamma waladtu lahu ridha fastausi khairan biha. Saya memberikan nasihat kepada Anda, baik-baiklah dia, jagalah khairan biha. Jagalah dia, jangan sakiti dia, jangan kecewakan dia. Jagalah baik. Jadi kalau kita mendapatkan wanita baik, maka kita harus menjaganya. Dan saya pikir semua para pecinta kita, laki-laki para pecinta Ahlul Bait yang mendapatkan wanita yang juga para pecinta Ahlul Bait, semuanya adalah orang baik. Jadi kalau kita lihat nasihat dari ibunda Imam Musa bin Ja'far tadi, bahwa kalau kita mendapatkan wanita yang baik, apalagi pecinta Ahlul Bait, maka nasihat ini juga saya pikir mengikut. Jadi kita harus menjaganya dan kita harus berperilaku baik kepada para wanita-wanita pecinta Ahlul Bait alaihissalam. Saya mendapatkan jempol dari istri saya gara-gara ini. Falamma waladtu. Jadi setelah lahirlah akhirnya mereka menikah, akhirnya diambil oleh, karena kan budak itu tidak mesti akad, jadi kena kepemilikan, tetapi dalam itu kalau sudah lahir dari budak itu anak, maka dia tidak boleh lagi diperdagangkan, dijual belikan. Itu dalam hukum fikihnya. Jadi setelah diambil oleh Imam Ja'far, dalam artian sudah menjadi istri Imam Musa, maka lahirlah Imam Ridha alaihissalam, maka diberikan nama Thahirah. Jadi bukan tuktam lagi, tapi sebagai Thahirah. Waqala wa kana Ridha. Nah, jadi diberikan nama Thahirah itu suci, diberikan nama Thahirah. Wa kana Ridha yartadi'u katsiran. Nah, Imam Ridha ini memiliki kekhususan lagi. Imam Ridha ini ketika menyusui yartadi'u katsiran, menyusu banyak kali. Wa kana tamal khalq. Nah, tamal khalq ini benar-benar sempurnalah, habislah. Jadi dalam artian tamal khalq ini sebuah istilah, di istilah fikih itu ada, misalnya kalau kita ingin kurban kita tuh harus tamal khalq, harus sempurna, enggak boleh enggak boleh tanduknya patah, enggak boleh matanya cacat, enggak boleh ekornya putus. Jadi benar-benar sempurna begitu. Jadi penyusuan Imam Ridha ini benar-benar sempurna. Jadi ketika menyusu banyak, jadi kenyang sampai sekenyang-kenyangnya kira-kira begitu. Jadi benar-benar bermanfaat untuk perkembangan Imam Ridha pada saat itu yang masih baik. Faqalat, nah dengan kondisi ini, dengan Imam Ridha alaihissalam banyak menyusu ini, faqalat, a'inuni bimurdi, katanya tolong bantu saya cari seorang ibu susu bimurdi yang mampu menyusui ini Imam Ridha. Mereka bingung. Fakilalah, maka berkatalah kepada mereka, anak qasadar. Jadi apakah
susuan Anda punya masalah, kira-kira gitu. Apakah air susu Anda sedikit? Faqalat. Jadi dan berkatalah Bunda Thahirah, karena sudah menikah ya, kita katakan Bunda Thahirah, berkatalah Bunda Thahirah, ma'akadzibu, saya tidak berdusta, wallah, saya tidak berdusta, dan demi Tuhan, sumpah demi Tuhan, saya tidak berdusta, malah kasadar. Jadi susuan saya ini sempurna, tidak ada masalahnya. Jadi walaupun Imam Ridho alaihissalam juga menyusu sebanyak-banyaknya, tapi saya mampu kasih susu. Terus apa masalahnya? Sampai minta murni, sampai minta ibu susu. Walakin alayya wirdun, akan tetapi, nah disinilah kemuliaan dari Bunda Thahirah tadi ini. Saya memiliki kebiasaan amal wirid, bahasa kita wirid kan, wirid ada zikir-zikir khusus min solati, tapi wirid ini dari sholat sunnah, dari sholat kebiasaan dari Bunda Thahirah tadi, walaupun dia seorang budak tapi telah dibimbing oleh Bunda Imam Musa bin Ja'far. Dia bukan lagi memiliki potensi untuk Allah, bahkan memiliki amal-amalan min solati wa tasbih, dan tasbih. Jadi Bunda Imam Ridho ini, Bunda Thahirah ini adalah orang-orang yang sangat suka melakukan amal-amalan seperti sholat, zikir-zikir, dan tasbih ini. Waqad naqasa munzu waladtu. Jadi setelah saya melahirkan beliau ini, melahirkan Imam Ridho ini, maka telah berkurang katanya kebiasaan saya, amal saya ini. Seperti itulah bunda dari Imam Ridho alaihissalam. Jadi setelah beliau dibimbing oleh bunda dari Imam Musa, maka inilah sosok seperti inilah Bunda Thahirah ini, menjadi ahli wirid dan ahli sholat, ahli tasbih. Insya Allah saya, para ibu-ibu sekalian yang hadir di sini, dengan membaca sepenggalan hadis hari ini, kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa kita walaupun sudah memiliki status sebagai pecinta Ahlul Bait, tetapi tetap sholat, zikir, amalan-amalan seperti ini kita tidak lupakan, karena bunda dari para maksumin alaihissalam, dengan kemuliaan mereka, status mereka sebagai bunda Ahlul Bait alaihissalam, mereka juga tetap melakukan hal-hal seperti menjaga wirid-wirid, menjaga sholat, menjaga zikir, dan amalan-amalan seperti ini. Bahkan mereka terkadang merasa terganggu amalan-amalan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan terkadang terganggu, bahkan walaupun pekerjaan mereka menyusui seorang yang sangat agung ini adalah juga kerjaan yang sangat mulia. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini lanjutan dari hadis ini. Ini dia bukan lagi mengutip masih bagian dari hadis yang kedua ini nih. Tetapi dia bukan lagi hadis dari Ahlul Bait, tetapi dia menyampaikan puisi. Jadi qala Hakim Abu Ali, dia lanjutkan hadisnya ini dengan menyampaikan beberapa puisi yang dia kutip dari Sauli. Nah, puisi dari Sauli ini semuanya adalah pujian-pujian dan kemuliaan-kemuliaan Ahlul Bait alaihissalam. Jadi benar-benar mereka mencoba untuk mengamalkan, membudayakan puisi-puisi yang menunjukkan kecintaan kepada Ahlul Bait alaihissalam. Nah, lanjutannya apa? Qala Hakim Abu Ali, berkatalah Hakim Abu Ali, qala Sauli, berkata Sauli, wa dalilu ala an ismuha tuqtam qalu syair yamdahu Ridha alaihissalam. Jadi Sauli berkata, dalil yang mengatakan namanya tuktam sebagaimana yang dikatakan syair yang memuji Imam Ridho alaihissalam. Ada satu syair kenapa dikatakan tuktam, tapi ini hanya ini bisa jadi contoh Bapak Ibu sekalian untuk untuk berdasarkan riwayat-riwayat
Karena mereka ini ketika membuat hadis-hadis ini, mereka bukan hanya berdasarkan berdasarkan imajinasi, pure imajinasi mereka tanpa referensi ya. Mereka memiliki referensi, dan dengan referensi itu mereka rubah kata-katanya, tetapi untuk jauh lebih dalam dengan kata-kata yang indah, sehingga sehingga dengan referensi yang mereka dapatkan, mereka rubah ke dalam sajak, syair, bait, puisi. Ketahuilah sesungguhnya ala ana khairun nasa nafsan wa walada. Ketahuilah sesungguhnya sebaik-baiknya manusia adalah Ali bin Musa Ridha. Warahata wa ajdada alal muazzam. Jadi Rahata itu ayahnya, kakeknya, semuanya itu mulia, alal muazzam. Ini saya bacakan saja. Atau juga sudah hampir jam 5, paling tidak ini habis puisinya. Ketahuilah sesungguhnya sebaik-baiknya manusia adalah Imam Ridha yang memiliki ayah terbaik, kakek yang baik, dan keluarga yang mulia. Azam. Tuktam melahirkannya sebagai imam ke-8. Tuktam ini di akhir, karena puisi bahasa Arab ini hanya para pasair juga yang paham ini. Saya juga kurang paham sebenarnya, saya terlalu syair. Makanya saya terjemahkan saja. Tuktam melahirkannya sebagai imam ke-8, hujah ilahi untuk manusia yang kami hadirkan. Jadi kami dalam artian ilahi. Ia dengan ilmu dan kesabaran. Ini salah satu sifat Imam Ridha alaihissalam adalah ilmu wal hilm. Ilmu wal hilm, bahkan salah satu lakop dari Imam Ridha ini adalah alim Ali Muhammad. Alimnya Ali Muhammad. Apakah imam-imam yang lain tidak alim? Tetapi kenapa Imam alimnya Ali Muhammad? Itu ada alasannya, nanti yang kita bahas. Alim Ali Muhammad lain. Terus lanjutan puisinya adalah Sauli mengatakan masyarakat menisbatkan syair tadi kepada paman ayah saya, Ibrahim bin Abbas. Jika sampai saya tidak melihatnya dan saya tidak mendengarnya dari riwayat, maka saya tidak membenarkan dan juga saya tidak membatalkannya. Akan tetapi saya tidak ragu padanya, sesungguhnya ada perkataan benar dari paman saya, Ibrahim bin Abbas ini. Nah, inilah syairnya. Nah, jadi syair yang tadi itu syair yang sudah beredar di tengah masyarakat dan dinisbahkan kepada paman ayahnya Sauli, Ibrahim bin Abbas. Jadi mereka adalah keluarga cinta Ahlul Bait dan keluarga penyair sepertinya. Karena paman ayahnya, bahkan nanti dalam riwayat ini juga akan disampaikan riwayat dari ayahnya sendiri. Nah, apa buktinya Ahlul Bait? Nah, ini salah satu puisinya. Cukuplah perbuatan pribadi, kafa bifa'alil amri'in alim. Jadi cukuplah, kalau kita ingin mengetahui apa itu alim, lihatlah pada keluarga yang menunjukkan keluarganya yang menunjukkan keadilan. Jadi oleh sebab itu kita, makanya dalam riwayat dikatakan bahwa kita para pecinta Ahlul Bait ini itu dinisbahkan kepada Imam Ridha alaihissalam. Imam Ridha alaihissalam. Bukan hanya Imam Ridha, kepada mereka Ahlul Bait alaihissalam. Imam suci, 14 suci itu dinisbahkan kita kepada mereka. Satu yang mereka tuntut adalah tidak lain dan tidak bukan untuk menjadi orang yang terbaik, untuk yang ada orang di sekitar orang-orang yang tidak berwilayah kepada Ahlul Bait alaihissalam. Nah, karena kita menunjukkan sikap keadilan yang luar biasa di antara mereka, maka otomatis itu akan menandakan bahwa orang yang kita taati, orang yang kita ikuti itu adalah orang-orang yang benar-benar alim dan orang-orang yang benar dengan keutamaannya, kira-kira. Karena kita mengatakan para Ahlul Bait alaihissalam mereka adalah wasi Rasulullah SAW, mereka maksum, mereka suci. Nah, tapi kalau kita tidak mampu menunjukkan kesucian mereka dengan mengikuti jejak mereka dengan amal-amal kita, maka sia-sialah, seolah-olah sia-sialah. Maka seolah-olah menunjukkan kalau mereka yang kita ikuti ini juga benar-benar bukan orang-orang yang layak kita anggap sebagai orang-orang suci, orang-orang maksum. Maka oleh sebab itu orang-orang yang menganggap dirinya Syiah, para pecinta Ahlul Bait, harus benar-benar menjaga itu. Nah, saya melihat bagi mereka sesuatu yang baru dan tidak sama sesuatu yang baru dengan yang lama. Ini sebuah benar puisi ini.
Jadi sesuatu yang baru, lahum tarafan muniqah. Jadi tarafan ini adalah sesuatu yang baru. Talada ini adalah yang lama. Munikon ini kadar atau harga. Harga yang baru sama harga yang lama ini berbeda. Nah, kita meyakini bahwa mereka ini ahlul bait ini selalu baru. Makanya oleh sebab itu, walaupun ajaran Islam yang dibawa oleh ahlul bait hari ini adalah Islam yang dari zaman Rasul hingga akhir zaman adalah agama-agama ajaran yang dengan harga yang sangat berharga. Nah, mereka menunjukkan keberhargaan Islam itu dari mereka para ahlul bait. Yamunna alaikum bi amwalikum. Nah, ini yamunna ini kemarin dalam apa namanya, dalam kajian kemarin sama guru kita Bang Daca Diki dibahas apa tamanna. Apa itu tamanna itu? Kita sudah bahas kemarin, adalah sebuah tanda terima kasih yang dimana kita tidak mampu untuk membalasnya. Mereka berterima kasih dengan hartamu, dan mereka hanya membayar 1% saja. Jadi kenapa cuma 1% dari 100%? Ya karena kita tidak mampu. Karena mereka memiliki keimat yang sangat berharga. Nah, fala yahmadullahu mustaqsir. Mereka tidak akan memuji Tuhan walaupun mereka memujinya. Yakunu li'adaikum hamidah. Walaupun kenapa yakunu? Jadi kenapa mereka itu memuji Tuhan, tetapi seolah-olah mereka tidak memuji Tuhan. Kenapa? Mereka memuji Tuhan dengan pujian-pujian mereka karena mereka menjadikan kamu ahlul bait sebagai musuh-musuh mereka. Jadi walaupun kita memuji Tuhan dengan segala macam wirid dan zikir, tapi ketika kita membenci ahlul bait, maka ya tidak akan sampai pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah jam 5, sedikit lagi saya akan percepat saja. Paling tidak kita selesaikan, karena di sini cuma hanya puisi-puisi saja. Nah, ini engkau lebih mulia dari Ma'mun. Ma'mun ini kasimika fi qu'udud. Jadi qu'udud. Jadi dikatakan bahwa Imam Ridho ini sama Ma'mun ini itu pada dasarnya mereka satu keturunan dari Abdul Muthalib. Karena kan mereka Bani Abbas, Bani Alawi. Imam Ridho dari Abu Thalib, sedangkan mereka dari Abbas, paman Rasul, dari Abbas sampai kepada Abdul Muthalib. Engkau lebih mulia dari Ma'mun dalam keturunan, sebagaimana ayahmu lebih mulia daripada ayahnya. Nah, di sini kalau Sauli tadi, di sini Sauli menjelaskan, Sauli berkata, saya menemukan bait ini sebagai tulisan ayah saya yang tertulis di belakang buku. Jadi mereka itu sudah biasa mencatatkan puisi-puisi, kemudian ahlul bait itu bahkan bukan hanya sebatas membacakannya, mencatatnya. Dan catatan ayah saya, dan ia menyatakan saya mengingatkan saudara saya. Dalam buku itu dia mengingatkan saudaranya tentang tafsir apa yang dikatakan pamannya Ibrahim bin Sauli tentang dalam masalah Ali, yaitu Ali bin Musa Ridho, yang berpendapat ia masuk dalam keturunan Ma'mun karena Abdul Muthalib adalah kakek ke-8 mereka. Nah, wa tuqtam min asma'i nisa'il Arab qad ja'at fil ash'ar katsira minha fi qaulihim. Nah, ini kata tuktam ya. Nama tuktam ini adalah nama yang sangat baik dalam budaya Arab. Bahkan ada puisinya pun. Mereka tofal khiyalan fahaja sukma. Jadi katanya dua khayalan yang menyertai saya sehingga saya menderita. Khiyal tukanna dan khayalan tuktam. Ini pada dasarnya saya juga kurang paham maksudnya. Dan berkata Sauli, wa kanat Ibrahim bin Abbas as-Sauli am abi fi ridha alaihissalam madaih katsira. Nah, ini dia mengatakan juga bahwasanya pamannya tadi sangat banyak memiliki syair-syair, puisi-puisi tentang kemuliaan-kemuliaan mereka para ahlul bait. Akan tapi
suma istarra, tapi khawatir takut pada siapa? Kepada musuh-musuh Ahlul Bait, sehingga sataraha, sehingga dia menyembunyikannya, wa tatabi'aha fa akhazaha min kulli makan, dia menyembunyikannya dan meletakkannya, mengambilnya dan meletakkannya di berbagai tempat. Nah, lanjutkan dalam hadis ini juga, terus diriwayatkan bahwa waqad rawa, dan banyak diriwayatkan kaumun ini umat lah, masyarakat, banyak orang-orang yang meriwayatkan anna Ummar Ridha sama sakanun Nubiyah. Jadi nama lain dari Bunda Imam Ridho tadi adalah sakanan Nubiyah. Terus ada nama lain itu Arwa. Ada nama lain lagi itu Najmah. Ada nama lain lagi Sumana. Wa tukanna Umul Banin, juga sebagai gelar nama lain dari Imam Ridho alaihissalam. Baiklah, karena sudah jam 5, maka saya akhiri kajian hari ini. Kita akan kaji minggu berikutnya, ada dua hadis lagi kalau tidak salah. Satu hadis, mana nggak tahu. Ada dua hadis lagi yang akan kita bahas, entah itu satu pertemuan atau dua pertemuan lagi, maka kita akan selesailah pada bab kedua dari Uyun Akhbar Ridho ini, yang berhubungan dengan Ibunda Imam Ridho alaihissalam. Jadi masih ada poin-poin lainnya nanti tentang Ibunda Imam Ridho alaihissalam. Dengan kajian hari ini, semoga kita semua, ikhwan akhwat sekalian, terkhusus untuk ibu-ibu sekalian, mampu untuk menyerap bagaimana karakter dari sosok Bunda Imam Ridho alaihissalam, sehingga para wanita-wanita mampu mentajalikannya pada dirinya, sehingga lahirlah insya Allah penerus-penerus Ahlul Bait, entah itu putra ataupun putri, yang Allah akan membawa kita kepada keturunan Sahibul Amr wal Zaman alaihissalam. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau seandainya ada yang bertanya, saya persilahkan. Tapi pertemuan kita sudah selesai. Kita sudah sampai jam 5. Saya berterima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian yang telah menyertai saya dalam berziarah Imam Ridho alaihissalam. Insya Allah kita bukan hanya sama-sama berziarah, tapi kita juga bersama-sama dalam nanti melanjutkan perjalanan panjang hidup ini, dan insya Allah kita juga sama-sama bertemu nanti di akhir zaman, di surga, kita saling menziarahi insya Allah nantinya. Baiklah, kalau tidak ada, maka saya akan tutup. Sekali lagi saya terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Hmm.